Hai 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 area lingkungan, welcome to another exciting episode of podcast sharing serba-serbi opore serba-serbi area lingkungan. Nah buat kalian yang baru kepo nih dengan podcast sharing atau yang masih kepo dengan dunia atau berita-berita lingkungan atau bahkan dengan dunia perkuliahan anak teknik lingkungan, selamat datang ya karena kalian berada di podcast yang tepat. Betul banget Mbak. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita hari ini, kita kenalan dulu nih. Di sini ada aku Ciara dan rekanku Mbak Ara. Kami akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, mungkin di podcast kedua ini tentunya topiknya nggak kalah menarik ya Mbak dengan episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa simak untuk episode kita hari ini ya. Betul. Selain itu, di sini Ara juga mau mengingatkan kembali ke teman-teman sobat lingkungan di rumah atau dimanapun deh kalian berada. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, terus jangan lupa apa ya? Olahraga, minum vitamin. Karena emang cuaca akhir-akhir ini tuh emang nggak bisa diduga nggak sih? Iya bener Mbak, bisa tiba-tiba dingin, tahu tuh jadi panas banget. Gitu. Betul. Tapi Mbak Ra tahu nggak sih Mbak, ternyata cuaca yang berubahnya se-ekstrim ini tuh dikarenakan oleh climate change Mbak. Iya dong, karena aku tuh anak TL. Oh iya benar, udah pasti Mbak Ara udah tahu ya. Nah, tapi berarti Mbak Ara kan juga pasti tahu kalau climate change ini dipengaruhi oleh banyak faktor juga kan ya Mbak? Betul sekali. Nah, ngomongin tentang climate change, kemudian apa tadi ya? Dan faktor-faktornya juga. Faktor-faktornya juga itu tuh sejalan nih sama topik kita. Apa tuh Mbak topik kita hari ini? Nah, topik kita ini agak panjang ya. Di sini topik kita adalah dilema lingkungan Nusantara, masa depan emisi gas dan hutan Indonesia. Tuh panjang banget kan? Tapi tentunya topik ini tuh bakalan seru banget karena akan dibahas dengan bintang tamu yang spesial dan juga keren. Aku jadi nggak sabar nih ketemu narasumbernya. Iya gitu. Betul. Mungkin teman-teman juga pasti nggak sabar. Jadi mungkin bisa kita langsung sapa nih untuk narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Mbak Vanessa. Halo pagi. Bagaimana Ciara dan Ara hari ini? Iya betul. Bagaimana Mbak kabar pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau Ciara dan Ara gimana nih kabarnya? Puji Tuhan baik Mbak. Alhamdulillah baik. Berarti Mbak Vanessa juga pasti ngerasain kan Mbak hari ini tuh tadi dingin banget kan Mbak ya tadi pagi. Iya, apalagi karena rumahku agak di pucuk ya. Kita rumahnya deket nih di pucuk gunung ya kayaknya. Iya bener. Itu dingin banget sih kalau malam, tapi kalau lagi panas ya panasnya juga gerah. Iya betul. Agak ekstrim betul, ya. Iya. Tapi meskipun Agustus kayak gini, seharusnya Agustus tuh apa sih Mbak musimnya? Harusnya ini udah agak peralihan sih untuk menjelang ke ber tuh kan akhir tahun tuh udah hujan gitu. Cuma emang biasanya mulai Oktober tuh yang udah agak stabil ya hujannya. Biasanya kalau ini masih peralihan dan ya tapi ternyata beberapa kali kemarin ada hujan ya. Iya kan? Dan itu kayak agak loh kok hujan gitu. Kadang kalau misalkan seharusnya musim kemarau tapi ada hujan. Seharusnya musim hujan tapi masih panas gitu. Itu kan beberapa tahun terakhir ya Mbak ya udah kayak gitu. Nah, itu udah masuk gak sih ke salah satu dampak emisi gas? Yes, benar banget. Jadi mungkin kalau aku bisa bilang sekarang tuh kayak kita mulai belajar menyebut krisis iklim. Biar lebih kayak urgent gitu kan. Iya, betul. Gitu karena emang udah banyak juga dari berbagai organisasi, dari berbagai kayak agreement, konferensi di seluruh dunia itu yang udah ngebahas, ayo kita sama-sama bikin komitmen buat nurunin emisi gas gitu, emisi karbon biar nggak terlalu banyak, terus biar kita juga bisa memperlambat krisis iklim. Kenapa memperlambat? Karena sebenarnya tuh kalau misalnya kita bilang ya menghentikan itu udah nggak bisa teman-teman. Iya, betul. Udah nggak bisa karena ya balik lagi bumi udah tua dan emang udah ya ditakdirkan juga nanti akan hancur dan lain-lain ya. Cuma mungkin ini kita sebenarnya kayak self destruct gitu loh, karena kita sendiri sebagai manusia yang makhluk paling cerdas gitu, yang paling sempurna, ternyata kita yang merusak secara tidak langsung kayak gitu. Dan ya secara langsung juga banyak ya sayangnya gitu. Jadi memang emisi gas rumah kaca atau yang disebabkan menghasilkan karbon ini juga udah sangat-sangat mengkhawatirkan levelnya, dan berbagai penelitian itu punya statement yang berbeda-beda. Kalau kayak NASA itu bilangnya average dari kenaikan suhu dari tahun 1800 sampai tahun 2023 kemarin tuh kenaikannya udah 1,1 derajat Celcius. Nah itu kan kenaikannya mungkin kalau kita mikir kayaknya kalau di AC tuh kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan gitu. Tapi sebenarnya kalau buat
hewan-hewan, buat Iya. alam itu kan ngaruh banget, apalagi yang mereka benar-benar memanfaatkan intensitas cahaya matahari mungkin untuk ya kalau tumbuhan ya berfotosintesis Iya. dan lain-lain gitu ya. Kalau hewan dia berkaitan dengan misalnya pola kehidupannya mereka, kayak cara dia makan, cara dia hibernasi, dan ngaruh ke musim kayak Iya. gitu. Terus kalau misalkan dari organisasi lain lagi juga ada yang bilang itu udah hampir di 1,5 derajat Celcius kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang ada prediksinya gitu bahwa beberapa tahun ke depan tuh nanti bakal kayak sampai di 2 derajat Celcius kenaikannya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan itu tuh ngaruh banget. Bayangin kalau yang udah tropis kerasanya parah ya. Kalau mungkin bener, yang agak subtropis nggak terlalu kerasa karena ya dia masih ada musim A, B, C dan segala macam. Kalau kita kan musimnya cuma 2 itu doang iya. kayak gitu. Jadi wow, kita agak tersiksa gitu sih sedihnya ya. Tapi ngomongin tentang krisis iklim ya Mbak, saya sempat baca, jadi ternyata di bulan Februari lalu tuh Malang tuh bahkan nyentuh 32 derajat Mbak. Iya tahu. Nah mungkin saya mau tanya-tanya nih Mbak, menurut Mbak apa sih Mbak emisi gas itu, dan juga kenapa dampaknya ke iklim tuh sesignifikan itu gitu Mbak? Oke, jadi kan sebenarnya emisi ini kan dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari ya. Utamanya adalah pembakaran fosil gitu kan. Dan pembakaran fosil terus misalnya listrik juga, terus misalnya ada gas buangan dari kendaraan dan lain sebagainya. Terus juga yang paling utama adalah industri kayak misalnya produksi pabrik dan lain sebagainya. Itu kan ya ada gas karbon dioksida yang dibuang gitu kan. Nah sayangnya karena misalnya emang lingkungannya udah rusak, kayak misalnya banyak penebangan hutan liar, terus juga misalnya banyak sampah-sampah di laut yang bikin ada beberapa hewan-hewan mati gitu ya. Dan ternyata kan kita ini kan ekosistem ya, jadi ketika ada satu spesies mati aja tuh berpengaruh banget ke semua hal gitu. Dan akhirnya tuh kapasitas dari bumi ini tuh udah nggak mumpuni lagi untuk bisa merilis si panas matahari yang tadi itu untuk keluar, tapi jadi kayak keperangkap gitu. Makanya disebutnya gas rumah kaca. Nah gara-gara terperangkap itu akhirnya suhu bumi ini makin tinggi gitu kan, makin panas. Nah dari suhu bumi yang makin panas tadi, langsung misalnya kita langsung main kasus aja ya. Yang pertama kenaikan muka air laut. Ya kan, gara-gara esnya udah mencair gitu. Bahkan kemarin tuh di akhir tahun 2023 ada gletser es terbesar itu udah mulai jalan karena dia udah kelepas dari teman-temannya lah gitu, dari bongkahan esnya gitu. Dan ketika dia jalan otomatis muka air laut naik ya gitu. Dan kita kan terancam nih buat teman-teman ya, makhluk di daratan lah gitu. Jangan nanti kita balik lagi ke zaman dulu yang isinya laut aja gitu, dan pulaunya cuma satu, yaitu misalnya kayak benua Pangea yang zaman dulu banget gitu kan. Nah yang kayak gitu kita kan nggak mau kembali ke zaman dulu ya, tapi mungkin ini udah salah satu kayak secara natural seperti itu. Nah kemudian yang kedua adalah naiknya suhu permukaan air laut. Nah kalau misalkan kita bicara laut, sebenarnya kan kedalamannya bahkan sekarang tuh kita penelitian masih kesulitan banget buat nyari tahu nih di dalam laut nih ada apa aja gitu ya. Bahkan katanya mereka tuh lebih maju untuk NASA aja lebih berarti mereka prefer buat meneliti apa deh yang ada di luar bumi angkasa, gitu, luar angkasa, karena itu lebih dekat dibanding ke laut gitu. Nah dasar laut aja kan nggak jelas gitu. Belum bener-bener banyak penelitian yang valid ya bahkan buat mengidentifikasi kira-kira ada apa aja makhluknya bla bla bla. Nah tapi yang paling terancam itu adalah hewan-hewan atau mungkin biota bisa kita bilang yang hidupnya itu di permukaan laut gitu. Kayak misalnya ikan-ikan yang kita makan itu kan kedalamannya tidak terlalu dalam ya, karena buktinya masih bisa tertangkap dan lain sebagainya. Nah ketika suhunya itu naik, otomatis beberapa ikan-ikan yang mungkin butuh suhu tertentu untuk dia bisa hidup, bereproduksi dan lain sebagainya, akhirnya harus menyelam lebih dalam untuk nyari suhu yang lebih dingin, karena semakin dalam semakin dingin ya logikanya kan. Dan intensitas cahayanya kan udah mulai nggak terlalu masuk juga gitu. Nah ketika ikannya makin ke dalam jauh berenang ke bawah, nanti kita makan apa? Berarti akan mengancam ketahanan pangan juga. Meskipun ada ayam, ada sapi dan lain sebagainya, mungkin ya hewan-hewan lain yang bisa kita makan di darat, tapi kan kebutuhan protein kita itu ikan juga dibutuhkan kayak gitu kan. Dan ikan ini bisa kita katakan lebih sustain ya secara logikanya, karena dia berkembang biaknya nggak perlu kita atur dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu contoh-contoh nyata gitu ya. Dan juga suka ada kebakaran hutan tiba-tiba gitu ya. Jadi dia misalnya saking panasnya, jadi nanti tiba-tiba ada percikan api, terus langsung
kayak yang waktu itu terjadi di Australia yang itu besar banget sampai ke Kalimantan aja kerasa gitu, yang sampai mereka pada pakai Uapnya, iya uapnya, dan ada beberapa yang terdiagnosa dengan ISPA dan lain-lain. Jadi domino efeknya itu banyak banget, dan kalau kita mikir tapi kan ke pekerjaan enggak misalnya gitu, kita mikirnya gitu. Tapi tahu nggak sih kalau misalnya suhu makin panas itu bahkan ada beberapa hormon yang akhirnya tuh kalau misalkan kita butuhnya cahaya matahari tapi gara-gara curah hujan tinggi dan iklim gak jelas, akhirnya ada beberapa hormon kayak serotonin gitu ya yang gak bisa terrilis gitu dari dalam tubuh kita, jadinya mood kita drop jelek, terus kita lebih cepat marah, apalagi buat orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu yang itu misalnya berpengaruh dengan suhu tubuh dan lain sebagainya. Jadi itu tuh ngefeknya benar-benar ke semua aspek gitu, bahkan kayak misalnya ada gagal panen. Nah gagal panen, kelangkaan, harga naik, ya kan? Harga naik, terus transportasi otomatis makin digencet lagi, tapi emisinya jadi makin tinggi. Jadi kayak jatuhnya emang kayak kita emang nggak bisa ngestop itu, tapi yang kita bisa lakukan hanya memperlambat, kayak gitu. Memang benar-benar signifikan karena kan cuaca itu ya emang lingkungan gitu, benar-benar ada di sekitar kita gitu. Pasti impactnya juga bakalan kerasa banget. Nah tapi sebenarnya emisi gas ini kan kalau yang saya tahu nih Mbak, itu kan dia emang dimulai bukan beberapa tahun ini, bahkan udah lama dari revolusi industri pertama bahkan. Nah itu bener nggak sih Mbak? Oke, jadi itu benar banget karena memang kalau kita lihat sebelum ada revolusi industri sebenarnya ada keberadaan emisi karbon ini ada pasti ya, karena kan ada kegiatan, tapi memang pertumbuhan itu cukup lambat. Nah, mulai naik itu di tahun 1950-an sampai 1970-an itu mulai tiba-tiba emisinya jadi 6 miliar. 6 miliar ton. 6 miliar ton itu secara global. Nah, kalau di rata-rata sampai hari ini tuh ada penelitian yang bahkan bilang kita itu udah per tahun tuh 30 miliar ton di seluruh dunia. Iya, jadi kayak bayangin itu naiknya parah banget dari 1970-an ya sampai sekarang di tahun 2024. Ya, padahal jaraknya jauh ya Mbak. Iya, kayak itu jaraknya jauh banget dan itu dari generasi nenek kita nggak sih? Betul banget. Tapi ternyata ya itu tadi mungkin karena banyaknya populasi juga mempengaruhi otomatis. Jadi kayak ketersediaan lahan mungkin buat penanaman pohon, yang mana pohon ini kayak salah satu obat. Dan kalau kita bicara karbon sebenarnya kan obatnya ada green dan blue carbon, ya kan, blue carbon yang di laut, green yang di darat. Nah kalau misalkan yang blue itu kan berkaitan dengan terumbu karang, terus lamun sama mangrove. Jadi benar-benar ekosistem pesisir gitu ya, itu bisa banget untuk menyerap emisi karbon juga, bahkan dilansir lebih efektif karena fitoplankton juga banyak di laut jumlahnya, jadi nggak hanya mereka tadi 3 biota tadi. Nah tetapi kalau misalkan kita bicara di darat, sekarang kan kita butuh rumah, let's say kalian nanti dewasa, butuh rumah nggak sih setiap orang kayak gitu, akhirnya itulah yang menjadi momok juga, terus kita mau tinggal di mana gitu. Terus ada juga kan mungkin beberapa negara yang udah kalau rumah dimahalin, harga lahan tanah dimahalin biar mereka tinggal di apartemen. Sebenarnya itu kan satu solusi juga ya gitu. Tapi kembali lagi akhirnya berkaitan dengan kenyamanan. Ada yang harus kalian korbankan. Mau ngambil apa deh, misalnya makanan dari ojol harus turun dulu dari lantai 100 ke lantai 1 misalnya kayak gitu. Itu kan akan sangat bertabrakan ya dengan ekspektasi manusia hidup yang berkualitas dan lain sebagainya. Tapi ya memang itu gitu salah satu bentroknya gitu ya, ketika kita bikin transportasi umum nih salah satu solusi, tapi kembali lagi pemerataannya di Indonesia sendiri masih sulit, ya kan? Kayak contoh di Malang aja belum terlalu banyak, dan mungkin emang kadang mau ditaruh mana juga, karena mungkin nggak se-commute kayak di kota-kota besar ya, yang memang membutuhkan transportasi umum yang lebih banyak dan lebih canggih kayak gitu. Jadi akhirnya beberapa solusi itu tidak applicable di beberapa daerah. Contoh kayak tadi misalnya, kita bikin MRT, LRT, kalau di Malang ditaruh di mana? Ya kan kayak gitu, kayak kecil gitu ya. Jadi akhirnya kita hanya bisa memanfaatkan kita lebih jarangin lagi berkendara. Terus kalau berkendara mungkin bisa budayakan nebeng, itu menjadi salah satu small action yang menurut aku cukup dan kalian tinggal patungan bensin aja, lebih hemat juga. Terus juga tadi ya emisinya bisa lebih berkurang, apalagi Malang ini kota ya bisa dikatakan salah satu kota ini ya yang banyak pendidikan banyak akses pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih ya jadinya agak-agak sulit dan bentrok kesana kemari. Iya betul. Nah ini sih Mbak, dari awal kan kita udah mention soal bumi baik
Nah, mungkin dari Mbak Vanessa bisa nih memperkenalkan apa sih itu Bumi Baik? Oke, jadi buat yang belum tahu, Bumi Baik ini sebenarnya kita adalah sebuah green company ya. Jadi kita ini sebuah perusahaan yang memang memprovide platform pengurangan emisi karbon. Jadi kita punya aplikasi, teman-teman bisa download di Play Store, nanti diketik aja Bumi Baik, disambung semua gitu, tidak ada di spasi. Nah, itu nanti teman-teman pas masuk bisa cobain kalkulator jejak karbonnya kita. Jadi kita bisa hitungin dosa karbon, teman-teman. Wah. Variabelnya memang kita buat simple karena sebenarnya untuk menghitung jejak karbon tuh variabelnya agak banyak dan kompleks. Cuma karena kita di Indonesia ini masih di level awareness ya, kembali lagi. Jadi kita pakai variabel yang lebih singkat nih. Teman-teman tinggal masukin aja biaya pengeluaran per bulan buat penggunaan gas LPG, bensin sama listrik. Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa tahu, oh ternyata aku tuh mengemisikan berapa ratus kilogram karbon nih misalnya per bulan, kayak gitu. Dan nanti teman-teman bisa tahu kira-kira apa sih yang harus dilakukan dari sana. Dan teman-teman di aplikasi itu juga bisa baca-baca artikel dari Bumi Baik yang berkaitan dengan lingkungan, gitu. Terus kita juga provide atau menyediakan ya salah satu service CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi di sini kita menawarkan kegiatan-kegiatan lingkungan, khususnya penanaman pohon buat perusahaan. Gitu. Keren banget ya. Jadi perusahaan-perusahaan kan biasanya kalau yang bersifat pabrik tuh mereka wajib ya untuk CSR, ada aturannya dari pemerintah. Nah, jadi kita akan provide itu, dan kegiatan penanaman ini akan kita buat benar-benar berkelanjutan, transparan dan termonitor. Kayak gitu dengan kita bikin namanya teknologi geotagging. Jadi semacam tag kita taruh nih di pohonnya, nanti udah ada barcode-nya, bisa di-scan. Nanti bisa dapat nih info-info pohonnya, dan kita juga harapannya nanti bisa menghitungkan carbon offset-nya berapa, kayak gitu. Meskipun ya memang baiknya umur-umur pohon yang agak tua ya, biasanya di kisaran 20 tahun ke atas itu memang baru cukup efektif untuk menyerap karbon. Tapi ya pohon yang kecil juga tetap membutuhkan karbon ya buat fotosintesis. Jadi setidaknya kita bisa membantu untuk mempercepatlah proses atau aktivitas-aktivitas yang kita rasa bisa membantu untuk mengurangi dampak dari si krisis iklim tadi. Plus kita juga punya platform donasi untuk pohon. Jadi misalnya dari teman-teman KMTL nih, oh aku mau dong menanam pohon, tapi kita memang belum punya budgetingnya gitu. Jadi fundraisingnya bisa dari donasi platform tadi, gitu. Nanti ada kampanye KMTL, misalnya kamu bikin campaign apa gitu ya, judulnya macam-macam lah, mau tentang mangrove, mau tentang pohon terestrial, bebas. Nanti kita akan provide data-datanya, kita masukkan ke sistem, nanti udah tinggal kalian promosikan secara berkala buat orang-orang FTP UB nih, misal khusus nih biar atas nama sefakultas lah bahkan gitu ya. Itu untuk bisa kita donasi pohon, misalnya kita mau nanam 100 pohon gitu ya. Oh ya udah kita coba bikin targeting nih berapa donasi yang harus terkumpul untuk menanam 100 pohon itu tadi. Gitu. Wah, keren banget ya berarti Bumi Baik ini. Iya, betul. By the way, ini Mbak, soal program itu tadi yang penanaman, itu sebenarnya ada nggak sih Mbak kayak tempatnya itu aku mau di sini nih gitu, misalkan ada yang mau bekerja sama gitu. Nah, itu tempatnya itu yang memilihkan Bumi Baik atau dari ininya yang dari ini ya yang pihak keduanya. Iya, betul. Kalau misalkan sebenarnya kalau tempat gini biasanya kita untuk saat ini memang tempatnya masih belum terlalu banyak, tapi kita emang fokusnya tuh mostly di Jawa Timur gitu. Jadi di Surabaya itu udah baik mau mangrove atau yang terestrial, di Pasuruan itu juga mangrove ataupun terestrial bisa, dan di Malang atau Batu kayak gitu itu udah bisa. Jadi kalau untuk tempat memang biasanya kita akan tanya dulu objektif dari kegiatannya apa, karena kan mungkin ada yang kegiatannya pengen sekalian outing kantor ya kan, sekalian happy nih karyawannya kayak gitu. Jadi misalnya atau sekalian camping, ya itu kita akan carikan lokasi yang sesuai, karena memang ibaratnya nggak bisa juga kita tiba aku mau nanam di sini. Nah itu kan akan berkaitan dengan perizinan. Ini lahan siapa pengelolanya, kita harus kemana nih alur koordinasi dan administrasinya akan berkaitan ke sana. Jadi pasti kita akan carikan terlebih dahulu, dan memang biasanya kita juga announce nih ke calon klien, better kalau mau konfirmasi penanaman jangan tiba-tiba Mbak mau nanam Sabtu besok, tiba-tiba ada itu ngabarin hari Senin gitu. Nah itu kan karena gini, penanaman kan mungkin orang mikirnya ya udahlah nanam, tapi padahal bibit yang kita tanam itu kan bibit yang udah mature ya, yang ibaratnya dia bisa lebih tahan terhadap kondisi cuaca yang kayak gini sekarang. Jadi bukan bibit-bibit kecil yang masih rentan yang kita tanam gitu, karena yang rentan itu emang masih kita taruh dulu nih, misalnya sama kan kita bekerja sama kemitraan ya dengan kelompok tani hutan. Jadi mereka yang akan mengurus dulu dan merawat biar si bibit ini udah ready gitu. Jadi ketika di penanaman ya nggak
nggak gampang mati seperti itu. Jadi makanya bibit itu kan cukup besar ya. Let's say itu tingginya 80 cm. Kan lumayan tingginya, kan Lumayan hampir sih, setengah iya. badan ya. Terus udah gitu nanti dari kelompok tani hutannya juga harus menyiapkan lubang tanam. Lubang tanam itu kan mungkin orang mikirnya ngegali-gali doang, padahal coba deh kalian menggali. Iya. Itu kan sulit gitu. Jadi Iya, betul. kita khawatirnya juga tidak maksimal lebih tepatnya, karena kan jarak antar pohon juga harus diatur dan sebagainya, biar tadi ya nanti tiba-tiba dia besar banget, Iya. bertumbukan, jadinya tidak ada space buat akarnya dan Iya. segala macam. Kita harus pikir karena mereka ini kan makhluk hidup. Mungkin kadang yang orang suka lupa, pohon hanyalah pohon. Ya, padahal mereka itu bahkan ada penelitian itu katanya mereka tuh bisa bicara loh sebenarnya satu Iya. sama lain. Iya, Bisa Pernah baca berbicara, ya? Iya, mendengar. benar. nggak sih? Jadi Iya. mereka itu bener-bener kayak kalau kita punya tanaman deh, tanaman-tanaman hortikultura lah di rumah gitu ya, terus kita ajak ngomong tanamannya segala Iya. macam, dia tumbuhnya lebih baik. Iya. Ya karena basically itu emang sifat utama dan karakteristik dasar makhluk hidup Iya, kayak gitu. betul. Mungkin ya kekurangannya dia tidak bisa bergerak yang bergerak maju mundur ya kayak Iya, kita betul. gitu, kayak hewan. Tapi kan kayak tumbuh berkembang itu kan ada juga karakteristiknya. Artinya kan dia juga punya ya bisa merasa kayak kalau misalnya kita naruh poster dikasih paku itu sebenarnya Iya. mereka merasa Oh, sakit iya. sebenarnya gitu. Terus kayak kita patahin daunnya Rantingnya. lucu. Ya itu kan kayak jari monyet petek gitu kan. Iya sih. Yang kayak gitu sih. Jadi mungkin awareness levelnya orang-orang bahwa pohon hanyalah pohon, cuma buat bantu teduhin motor kita, teduhin Iya. mobil kita, tapi sebenarnya kan fungsinya banyak Iya, betul. banget. Betul Gitu sih. banget sih. Wah berarti memang Bumi Baik ini nggak cuman hanya di awareness saja, tapi benar-benar juga mewadahi kalau misalkan mau ada yang fundraising atau Iya. yang mau penghijauan gitu ya. Iya, Mbak ya? betul betul. Nah ngomong-ngomong tentang penghijauan nih, kan emisi gas ini erat kaitannya dengan hutan gitu ya. Iya, betul. Nah buat teman-teman area lingkungan kita punya beberapa fun fact tentang hutan nih Mbak Ara. Apa aja tuh Mbak fun fact-nya? Nah, buat fun fact ini itu kita masuk dulu ke sesi yang namanya fun fact SAR. Nah, di sesi fun fact ini itu kita akan membawakan 3 fun fact nih Iya, soal betul, hutan. Nah, nanti mungkin kalau misalkan dari Mbak Vanessa ada tambahan fun fact nih, ada itu insight bisa lain gitu iya, misalnya. bisa ditambahin lah ya. Oke, dari fun fact yang pertama. Jadi, mana nih? Jadi, hutan tropis itu memiliki lebih banyak jenis jenis pohon. Jadi mungkin spesiesnya lebih banyak gitu ya Mbak ya. Di mana 1 hektar hutan tropis itu memiliki lebih dari 480 spesies pohon. Nah, itu untuk spesies untuk fun fact yang pertama. Iya, Nah, untuk fun lanjut fact nih fun fact kedua. Tadi sempat di-mention sebenarnya sama Mbak Vanes. Jadi hutan ini merupakan rumah buat 80% spesies daratan. Wah, jadi bisa kebayang ya teman-teman seberapa banyak pentingnya banget hutan sih. itu. Dan untuk fun fact ketiga, hutan tropis itu ternyata dapat menyimpan hampir 1/3 dari jumlah karbon di atmosfer. Wah, itu gitu. emang benar-benar yang namanya hutan adalah Iya. paru-paru dunia itu bener ya Mbak ya? Bener banget. Dan bahkan ya hutan kan tidak hutan darat, hutan Iya. di laut juga sama Iya, gitu. Jadi bener. aku juga ada fun fact bahwa terumbu karang ini kan bisa, pernah dengar nggak namanya fenomena coral bleaching? Oh, iya, Nah, dia iya, memutih tahu-tahu. gitu ya. Nah itu aku pernah nonton dokumenterinya gitu di Netflix ya. Di Netflix itu emang aku sampai nangis karena aku ngerasanya itu kayak dia indah banget kalau pas lagi hidup, warna-warni, bentuknya Oh, iya macam-macam sih. kan gitu. Ada yang bentuk kayak meja, karang meja, ada yang kayak menjari gitu segala macam, ada yang berbatang dan lain-lain. Jadi cantik banget, tapi pas dia mati udah simply putih dan kayak Iya. langsung gak ada kehidupan. Ikan Betul. nggak ada yang mau di sana juga karena secara ekosistem udah nggak oke. Dan kalau misalnya kayak ada kenaikan suhu lagi sampai 2 derajat gitu ya, itu 99% terumbu karang itu akan mati di seluruh dunia. Oh iya. 99%. Berarti efeknya sebesar itu ya Mbak? Sebesar Padahal mereka itu. cuman 2 Derajat. Iya, 2 derajat. 2 derajat. gitu. Mungkin kayak misalnya sekarang 29 jadi 30 Iya. gitu, itu ngaruh banget di mereka. Kayak Wow. gitu. Iya. Ya itu sih salah satu fun fact-nya. Dan emang kalau misalnya kadang kan kita suka desperate ya tadi, aduh kayaknya hutan di darat ini agak sulit karena kebanyakan dijadikan hutan produksi. Iya, Ya betul. jadi emang fokusnya buat ya udah di panen, Panen, tebang yang kayak gitu kan. Iya. Nah kadang desperate itulah yang bikin akhirnya penanaman di darat ini juga
kadang ada beberapa entitas, ada beberapa orang atau aktivis yang aduh useless deh, udah useless gitu ya. Jadi emang salah satu pengobatan lainnya adalah si blue carbon tadi. Jadi kita bisa lewat mangrove dan lain-lain. Sebenarnya emang kalau dari blue carbon itu sebenarnya lebih efektif lagi daripada yang di darat. Yes, bener lebih efektif lagi. Tapi challenge-nya adalah tadi laut ini lebih sensitif lagi dari yang di darat gitu kan. Jadi akhirnya sama aja gitu. Tapi tenang aja, maksudnya dengan awareness seperti ini yang kayak tadi teman-teman bilang bahwa hutan di darat aja itu ibaratnya dia spesiesnya banyak ya, artinya kan dia jadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Bener ya. Jadi ketika memang hutan ini rusak, mau di darat mau di laut, itu semua emang akan berpengaruh ke ekosistem. Misalnya habitatnya hewan-hewan jadi hilang. Terus yang kedua juga kayak tanah jadi nggak bisa subur. Mungkin ketika lagi banyak tanaman yang kita tanam misalnya di hutan, entah tanaman khusus produksi, entah tanaman yang tahunan atau misalnya tanaman perkebunan, itu biasanya tanahnya akan lebih subur ya, terus lebih banyak simpanan air, jadi mencegah kekeringan juga. Tapi ketika akhirnya itu nggak ada segala macam, jangan-jangan nanti tanah kita jadi kering kerontang, yang ditanemin apa aja nggak tumbuh. Nah itu kan balik lagi jadi domino efeknya kemana-mana. Jadi itu sih yang sangat disayangkan ketika kita nggak paham tentang konsep keanekaragaman hayati. Karena apaan sih keanekaragaman hayati? Ya udahlah, kayak misalnya ada kita dengar spesies A punah, spesies B punah, biasa aja gitu, nggak ada dampaknya. Padahal itu ngaruh banget kan. Kayak misalnya ada satu misalnya ya kayak hiu deh, itu kan di rantai makanan aja deh, si simple itu dia kan yang paling tinggi ya gitu, kayak salah satu top predator, meskipun ujungnya kita juga lebih tinggi lagi dari hiu ya, karena manusia makan hiu juga gitu, meskipun tidak dibenarkan. Nah ketika hiu-hiu ini banyak yang punah, otomatis ikan-ikan yang lebih kecil ada yang nanti dia jadi overpopulated, jadinya ikan yang di bawahnya lagi jadinya termakan, jadinya nggak seimbang ya, jadi jumlahnya tidak seimbang, terus nanti plankton berkurang. Nah padahal plankton ini juga tadi yang penting bisa menyerap karbon tadi itu, kayak gitu. Jadi akhirnya gara-gara hiu doang ternyata nyampe ke sana kemari. Bisa terancam punah juga ya Mbak, hewan-hewan di bawahnya. Betul, hewan-hewan di bawahnya tuh bisa ikut terancam punah, atau ada yang over tadi karena si predatornya nggak ada. Iya kayak gitu. Jadi ya ada yang over, ada yang punah, kan nggak bagus ya yang kayak gitu sih. Jadi aku rasa kadang kita ngeliat makanan, contoh ya misalnya kalian makan gado-gado, apa sih yang campur-campur ya kan, gado-gado, ketoprak, terus misalnya ada apa lagi, itu kan macam-macam sayur-mayurnya. Nah ketika nanti ada satu aja sesuatu atau kondisi krisis iklim ini makin parah, jangan-jangan nanti besok kita makan bayam aja susah. Ya kan, ya kayak gitu. Atau kalian ada yang suka makan coklat. Nah itu kan coklat juga dia di kebun ya, maksudnya tanaman perkebunan jatuhnya, dimana aku kemarin dengar dari teman aku, dia punya bisnis tentang apa ya, cake gitu yang sweet gitu. Terus coklat ini lagi naik banget harganya, naiknya kayak 2 kali lipat. Nah aku tanya kenapa, terus kata dia iya karena lagi langka, jadi lagi banyak gagal panen. Itu ternyata ngaruh ya akhirnya ke bisnis kan. Jadi kamu mau naikin harga tapi nanti customer kabur. Aku bilang atau nggak dikomplementari aja, berarti kan kita harus putar otak juga gitu. Oh berarti ada beberapa menu yang akhirnya nggak kita jual dulu, atau kita substitute, misalnya kadar coklatnya kita turunin, tapi berkaitan dengan rasa, experience customer, bisnis. Jadi kemana-mana kayak gitu. Jadi itu sih hal sesimpel coklat yang kita bisa temuin di sehari-hari itu jadi bisa langka. Iya gitu bener, jadinya lebih mahal dan lain-lain. Dan itu kan yang jangan sampai ya kita kayak ngerasa belum kepikiran sekarang karena itu doang mah punah ya udah aja segala macam kayak gitu. Padahal kayak krisis iklim itu bisa mengancam 4% kepunahan biota yang ada di darat dan 13% yang ada di laut. Wah lumayan besar juga. Iya, 4% tuh kan mungkin kalau kita di matematika kecil ya. Tapi kalau dalam kehidupan tuh 4% gede banget. Gede banget ya. Jadi itu sih parah banget sih. Dari sini tuh apa ya, saya udah mulai nyadar kalau misalkan sedikit saja persentase yang apa ya kayak berubah gitu ya, itu tuh udah merubah, sangat berdampak gitu ya sama lingkungan, ke tatanan kehidupan kita juga gitu. Bener-bener, pagi masyarakat adat ya yang itu apalagi berkaitan banget, hidupnya tuh bergantung banget hampir 100% dengan alam. Jadi kemarin tuh aku juga baca bahwa di Ekuador sama di Meksiko ini mereka kayak punya salah satu apa ya
program lah ya, program buat kayak biar masyarakat itu nggak menebang pohon-pohon, pohon-pohon yang emang dijadikan lahan konservasi tepatnya gitu. Jadi bukan yang produksi ya. Dan akhirnya mereka tuh kasih kayak semacam insentif, dikasih biaya nih, udah kalian bisnis aja biar nggak nebang pohon bla bla bla. Akhirnya itu tuh akhirnya ke save 40 tahun pohonnya nggak tertebang. Jadi peran masyarakat adat ini yang memang mereka kan punya nilai-nilai adat istiadat, punya nilai-nilai luhur, aturan-aturan yang kayak kesannya strict banget dan kaku. Sebenarnya tapi mereka itu adalah lagi preserving the nature. Bahkan lebih baik daripada ketika mungkin kayak entah swasta atau pemerintah yang mencoba untuk ngerestrik, diusir aja hutan orang-orang masyarakat adatnya karena kita mau melindungi, bikin hutan lindung dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya dengan adanya masyarakat adat, dengan mereka tuh sangat patuh terhadap aturan, ada nilai-nilai luhur yang turun temurun by generation, itu lebih lekat gitu ya. Kayak contoh ini dulu, zaman dulu kalian pernah dengar nggak? Jangan main deket bambu, nanti ada hantu. Oh iya betul. Sebenarnya fun fact-nya, kalau kalian udah belajar juga, bambu itu kan salah satu tanaman yang cukup bagus ditaruh di daerah ini ya, bantaran sungai, maksudnya di sekitar sungai, karena dia anti badai lah, bisa dibilang ada kebakaran, ada apa tuh dia tetap hidup gitu, dan pertumbuhannya itu lebih bagus juga, akarnya juga kuat. Nah sebenarnya katanya aku pernah dengar ada penelitian yang membahas tentang kenapa sih customs masyarakat dulu tuh suka mengkaitkan pohon tuh dengan hantu. Sebenarnya itu biar nggak ditebang. Cuma kan susah kalau ngasih taunya pakai ilmu. Ya orang nggak ada yang mau dengar ada hantu, oke langsung nggak ada, langsung takut kayak gitu. Iya sih, benar-benar. Kayak gitu. Jadi mitos itu adalah caranya orang zaman dulu untuk mengajarkan bahwa kita harus menghormati pohon ini, juga ada yang nempatin. Kita nggak sendirian. Ya selain itu benar ya, tapi menurut aku secara keilmuan nice banget. Orang zaman dulu tuh lebih futuristik gitu. Jadi ketika kita pikir masyarakat adat nih udahlah kita gusurin aja, kita kan mau bikin apa nih misalnya pertambangan dan lain sebagainya, atau hutan produksi sawit dan lain-lain, ya itu sebenarnya dengan adanya mereka malah itu kan terjaga gitu kan. Dan itu yang kadang nggak kita sadari juga gitu. Wah ini insight baru loh Mbak. Iya betul. Tapi ini sih Mbak, saya tuh pernah ketemu sama satu komunitas lingkungan gitu ya. Dan fokusnya itu ke persampahan. Jadi fokus ke sampah. Nah tapi orang-orang sekarang itu dia kayak udah nggak percaya sama mitos-mitos kayak gitu. Betul. Jadi Mbak tahu punden nggak? Jadi kayak satu tempat yang bukan diagungkan. Aku tahu ya? Punden berundak tuh. Oh bukan. Jadi kayak dia tuh tempat yang diagungkan, tempat yang misalkan satu desa nih. Ya udah satu tempat itu yang keramat gitu ya betul, keramat. Nah kayak gitu, itu tuh dulu kayak emang mitosnya itu keramat, jadi nggak boleh buang sampah di situ gitu. Dan kebetulan di sebelah-sebelahnya tempat itu tuh kayak tanaman-tanaman hias gitu. Jadi kayak ya udah emang ada space di situ, lahan kosong, tapi nggak boleh dibuat buang sampah. Tapi yang sekarang buktinya itu tuh tempatnya udah dijadiin tempat kumpulnya gitu. Kayak TPS gitu secara tidak langsung. Sebenarnya bukan TPS, tapi karena ada space di situ. Di situ orang-orang malah ngumpulin buang sampahnya di situ. Kayak gitu. Nah, menurut Mbak nih, sebenarnya kondisi ini tuh lumrah nggak sih di zaman yang udah sekarang itu lumrah atau enggak sih? Sebenarnya sih sangat disayangkan karena zaman makin maju, teknologi, ilmu itu makin mudah diakses. Tetapi kesadaran itu menurut aku memang tidak bisa dicolek sama ilmu, tapi dicoleknya sama budaya. Balik lagi kayak aku rasa kayak makanya kenapa kok masyarakat adat tuh ada yang contoh ya di suku Baduy, mereka tuh hanya mau memanen hasil panennya mereka tuh setahun sekali aja, biar nggak ngerusak tanah dan lain-lain. Sesimpel itu. Kalau kita mikir, ya kok nggak dimonetisasi aja, ya kan? Apalagi misalnya tanamannya yang bener-bener bisa panen sepanjang tahun gitu, yang nggak perlu musim ya. Itu kan otomatis kita mikir langsung duit gitu kan. Tapi kan masyarakat adat memikir sustainability, memikirkan keberlanjutannya. Nanti kalau rusak, aku nanti makannya gimana? Apalagi aku misalnya di suku aku tuh lokasinya di sini aja, teritoriku di sini gitu. Nah, ketika kita masyarakat yang mungkin mengklaim atau melabelkan diri kita lebih modern, itu sebenarnya malah lebih terbelakang menurut aku sayangnya. Bener kan? Kayak contoh kesadaran untuk buang sampahnya sangat minim di Indonesia, apalagi ya di kota-kota besar. Kadang udah di tempat sampah gini deh ke pantai, kalian pernah main ke pantai? Pernah dong. Ada tempat sampah kita lihat tapi di pasir pas kita injek apa nih, sedotan lah, plastik minum. Bahkan dulu pernah lihat ini nggak yang viral di tahun berapa ya, 2020 atau 2019, ada bungkus salah satu
ini ya, kemasan mie goreng itu dari tahun 19 something. Oh iya, Itu tahu. nemuin temen aku. Oh iya. Iya, nemuin temen aku dan itu kan jadi viral banget kan, bahwa emang beneran nih plastik tidak terdegradasi dengan baik ya gitu, bahwa aku ngelihatnya oke, anak-anak yang kuliah S1 semakin banyak. Ya. Setuju ya? Betul. S1 tuh kayak udah bare minimum kamu lah dalam pendidikan untuk saat ini dengan situasi persaingan kerja yang cukup tinggi. Betul, Kamu bisa kerja remote dan lain-lain. Udah globalisasi era banget. Di ASEAN aja udah gak pakai visa gitu. Nah, ketika hal itu terjadi, tapi aku wisudaan aja. Waktu itu aku wisudaan temen aku. Itu kan wisuda momennya kamu merayakan ilmu kamu nih udah selesai gitu ya. Maksudnya kamu belajarnya selesai, proses belajar di secara formalnya. Nah, tapi pas aku datang ke wisuda ini di kampus kita sendiri, sampahnya banyak banget. Dan itu di luar tempat sampah. Sampai aku waktu itu aku biasanya cuma ngeliat ya udahlah. Iya. Aku suatu hari gedek, aku pungut-pungutin. Kayak gitu. Kayak saking aku ngerasa malu. Itu apa yang ada di kepala tuh toga. Iya, betul. Iya kan? Tapi kenapa buang sampah itu semalas itu? Kan bisa kalian bawa dulu. Atau kalian bawa plastik deh dari rumah. Nah, awareness seperti itu yang kita sayangnya tidak punya dalam budaya. Gitu ya, budaya itu kan cukup kompleks lah. I'm not the expert, tapi kayak misalnya di Jepang itu mereka ketika buang sampah sembarangan, orang satu, misal kamu di entah di bus atau misalnya di kereta, itu pasti orang langsung ngeliatin karena budayanya mereka itu betul, orang aneh. Kalau kita mungut sampah malah diliatin, kita rajin aneh. banget gitu, kayak nih orang rajin banget, sampahnya bukan punya dia kok dia yang ngambil. Nah itu kan yang kadang kita malu ngelakuinnya karena bakal di notice, apalagi buat introvert yang aduh aku gak mau jadi spotlight gitu. Betul. Jadi itu berkaitan dengan budaya, bahwa sebenarnya aku bisa bilang masyarakat adat ini malah pemikiran lebih maju, lebih cerdas, dan mereka ini emang merasanya gini, kita bagian dari alam, gitu. Jadi kita ini tidak terpisah dari alam. Ketika alam rusak, kita rusak. Hutan mati, kita mati. Kayak gitu. Pikirannya tuh selalu kayak gitu mindsetnya. Kalau kita enggak, kebakaran hutan, lanjut kerja. Bener gak? Iya. Kebakaran hutan, aduh ntar dulu besok mau skripsi. Iya sih. Kita nggak ada rasa panik, nggak ada rasa ketakutan, apalagi misalnya kebakarannya jauh kok, bukan di negara kita, yang kayak gitu-gitu. Tapi kan kita nggak kepikiran emisi karbonnya berapa ya. Itu kan ngaruhnya tidak ada bordernya gitu kan. Jadi misal kebakaran hutannya satu titik, tapi kan kemana-mana yang ngerasain kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku awareness level kita malah menurun dengan adanya tadi perkembangan iptek ya, padahal itu yang sangat disayangkan sih. Oh iya, ini kan kita udah bahas beberapa tentang tantangan dan hambatan ya Mbak itu kan ya. Yes. Selain awareness dan juga budaya, ada tantangan dan hambatan apa lagi sih Mbak dalam pengurangan emisi gas di kondisi kita pada saat ini gitu Mbak? Mungkin ini juga sih berkaitan dengan teknologi. Misalnya kayak ada mobil listrik dan lain sebagainya. Contoh ya ada motor listrik. Oke, itu udah disubsidi segala macam. Tapi kan banyak orang yang mungkin masih mikir-mikir 2 kali 3 kali kalau mobil listrik ya. Mungkin kalau motor kan cuma satu ke pasar gitu kan, kayak nganter anak atau apa mungkin buat ibu-ibu muda gitu. Nah, tapi kan kalau kayak mobil listrik ini kita berpikiran dengan ya aku kalau belinya mobil listrik satu doang, oke itu jatuhnya kayak dari segi pengeluaran bulanan kalian itu lebih murah dari bensin ya, pasti. Tapi kembali lagi stationnya udah ready di berapa titik dulu kayak gitu. Kayak misalnya sekarang yang ready tuh oke di Jabodetabek kamu aman, di daerah lain belum. Jadi akhirnya itu kan kita sama-sama tunggu-tungguan kayak gitu. Jadi mungkin kayak penerapan teknologi yang ramah lingkungan yang sifatnya atau secara bisnis itu masih dianggap mahal, itu yang menurunkan minat orang. Kayak gitu, karena balik lagi mungkin teknologi seperti itu masih dalam fase riset juga. Jadi ibaratnya dia belum yang sempurna gitu, belum yang well crafted kayak mobil-mobil yang kita pakai atau motor yang kita pakai sekarang. Mungkin masih kayak ada kekurangan A, kekurangan B gitu kan. Jadi Jadi pengembangan gitu ya Mbak. Bener, kayak misalnya versi 1 kekurangannya ini, nanti versi 2 baru diperbaikan, itu kan lama. Mungkin 10 tahun baru kamu sempurna, atau mungkin let's say 20 tahun. Itu menurut aku yang jadi tantangan ketika ada teknologi-teknologi tersebut yang mau kita kembangkan tapi biaya mahal. Kayak berkaitan dengan plastik aja deh, kan udah ada plastik terbuat dari kulit singkong. Betul. Dan beberapa brand ada yang udah pakai, tapi kan ketika kita pakai itu mahal. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah Mbak kresek biasa aja kayak gitu kan. Jadi nilai ekonomi dari
solusi-solusi tadi itu yang masih belum terjangkau di masyarakat, apalagi masyarakat dunia ketiga kayak kita, gitu kan, yang emang kita belum terkonsider sebagai negara maju juga, kesejahteraan masyarakatnya masih tumpang sana tumpang sini, masih bolong-bolong. Ketika diajak, ayo bapak ibu misalnya buang sampah di tempatnya, alah mbak, mending saya kerja aja gini-gini, atau enggak, ibu ini packagingnya kita ganti ya dengan yang lebih ramah lingkungan, mahal mbak, nanti harga saya naik, gak ada yang beli, anak saya makan apa. Jadi ketika kita mengedukasi ke masyarakat yang memang masih punya banyak fokus ya, kita bisa bilang mungkin dia belum settle di financial dan lain sebagainya, mindsetnya pasti berbeda, yang kayak gitu. Jadi tidak bisa kita salahkan. Pun pemerintah juga mungkin udah berusaha segala macam, tapi juga ada pemerintah yang belum berusaha yang kayak gitu. Jadi mungkin karena menurut aku negara ini juga cukup luas ya secara kita archipelagic gitu ya, jadi kepulauan dan dengan budaya yang berbeda-beda, kamu pasti harus menyesuaikan. Oh, di Bali sukses kok dengan penerapan ABC, coba diterapkan di Jakarta, belum tentu kayak gitu. Itu berkaitan dengan mindset budaya. Tadi kalau Bali kita tahu budayanya sekuat apa, terus bagaimana mereka mempercayai sesuatu itu, mereka kayak faith-nya tuh kuat juga gitu. Dan itu menurut aku yang bisa menggiring kita kepada sebuah kondisi di mana oh ternyata ada impactnya nih meski sedikit. Jadi dan kadang orang juga yang terlalu logis ya, impactnya juga nggak signifikan, ngapain. Nah yang kayak gitu. Jadi ketika kita selalu cari celah di solusi, pasti selalu ada celah. Tapi kan jadinya kalau kita kayak gitu terus nggak kita jalankan ya solusinya, dan emang beneran impactnya jadi nol juga. Kayak gitu. Kayak sekarang banyak juga counter, ternyata mobil listrik juga nggak seramah lingkungan itu. Nah pernah baca ya kayak gitu, ada beberapa risetnya apa segala macam. Ya menurut aku, but at least gitu kan, at least itu bisa lebih menolong lah, lebih nge-reduce dibanding ketika kita menggunakan yang non listrik kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi ya sangat banyak. Tapi ini Mbak, kalau misalkan ada hambatan, tentunya kan ada upaya kan ya yang harus kita lakukan gitu. Nah kalau misalkan upaya-upaya yang besar yang bisa dilakukan itu kan ada agroforestry ya. Agroforestry. Nah mungkin dari Mbak boleh nggak sih menjelaskan sedikit aja soal agroforestry? Oke, jadi agroforestry ini kan sebenarnya kayak wanatani ya. Kita menggabungkan dengan hutan tani. Jadi tanaman yang ditanam ini nggak cuma fokus tanaman-tanaman yang sifatnya pohon, tapi bisa kita mix kayak gitu. Jadi itu yang pertama, manfaatnya itu sebenarnya lebih buat ke produktivitas dan efisiensi. Jadi misalnya kita punya lahan sedikit, aku mau nanam ini, tapi kita nggak punya lahan banyak. Oh ya udah kita manfaatkan di satu lahan tersebut gitu. Dengan harapan kita bisa misalnya ada manfaat satu yang tadi mereduce emisi karbon tadi gitu, terus bikin teduh dan lain sebagainya, bikin nggak longsor, struktur tanahnya kuat dan lain-lain. Terus ketersediaan airnya ada, biar nggak kekeringan nih desanya atau misalnya kotanya atau perumahannya yang kayak gitu. Nah terus yang kedua adalah dengan adanya hal tersebut kita bisa jadi mengambil nilai bisnis juga, nilai ekonomis. Kayak misalnya tanaman obat keluarga, toga ya kita bisa bilang, itu kan kita bisa perjualbelikan dan lain sebagainya. Yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya jadi tidak secara ekonomi aja, tapi juga secara lingkungan itu udah sangat menguntungkan buat masyarakat gitu. Tapi sayangnya memang pengelolaannya mungkin yang cukup agak effort ya. Jadi kita harus pilih-pilih tanamannya juga yang pertama mungkin sesuai dengan topografi, kondisi tanah sekitar dan lain-lain. Karena kan kalau asal tanam kita nggak tahu ilmunya, ya ini gimana sih nggak ditanam-tanamin, udahlah saya jadiin kolam renang misalnya, kayak gitu, seorang kaya kan. Tapi sayang ya, itu sebenarnya bukan masalah nggak bisa tumbuh, tapi mungkin tanamannya nggak fit dengan kondisinya, misal suhunya, kelembapan dan lain-lain, itu kan berpengaruh banget gitu terhadap si agroforestry. Jadi agroforestry ini juga memang bisa dikatakan sebagai salah satu solusi gitu, solusi buat kita memanfaatkan lahan gitu ya, lahan yang misalnya terbatas dan lain-lain, tapi kita pengen punya multi purpose, bisa kita bilang tujuan yang macam-macam terhadap penanaman tersebut, ya bisa menggunakan agroforestry ini kayak gitu. Berarti bisa dibilang agroforestry salah satu inovasi gitu ya Mbak? Iya benar, kayak salah satu solusi ya gitu, solusi yang bisa kita terapkan juga gitu. Tapi memang kita harus belajar ilmunya dulu ya, apalagi ilmu tumbuhan ini kan cukup tricky gitu ya. Kalau aku aja di biologi dulu aku paling tidak suka dengan tumbuhan, karena sulit gitu, kayak dia kompleks banget ngebayanginnya, kayak dia punya dinding sel, beda ya sama hewan yang semuanya udah bulat aja gitu, terus bulat aja ya kan inti selnya udah bulat gitu kan. Kalau ini kotak terus apa, terus kayak ada butuh zat ini zat itu kan kompleks juga. Terus kayak
kita mikirin kayak akarnya nih yang bagus yang mana yang ditanam kalau tujuannya buat mencegah longsor. Ibaratnya kan nggak semua ya udah asal aja menanam kayak gitu kan. Nah, itu kan akhirnya jadi nggak ada manfaatnya, khawatirnya seperti itu. Dan mungkin aku bisa bilang juga ketika kita bicara hutan dan agroforestry ya itu ada baiknya juga kita melestarikan agroforestry yang lama. Jadi kita tidak selalu melulu untuk memperbarui gitu ya. Kenapa yang lama? Karena kalau dari segi daya resap karbonnya, karbon offsetnya itu lebih efektif kan pohon-pohon yang tua umurnya kayak 80 tahun ke atas gitu. Jadi ketika kita bisa merawat hutan-hutan lama atau misalnya ada lahan agroforestry lama dan kita lanjutkan, sebenarnya itu nggak akan menjadi kesia-siaan. Karena tadi manfaatnya otomatis lebih banyak dan kita udah tahu di petak yang di sebelah sini tuh ditanaminnya apa, dan itu kan macam-macam metodenya juga ya untuk agroforestry. Jadi kita bisa cari tahu dulu nih yang cocok di lokasi kita sekarang itu kira-kira mau tipe yang kayak gimana, apakah yang kayak lorong-lorong atau yang kayak di petak-petak atau seperti apa yang kayak gitu. Jadi itu sih kalau misalkan teman-teman wondering kira-kira manfaatnya gimana ya, dan mungkin lebih hemat juga di lahan itu tadi. Jadi satu lahan udah benar-benar multi channel, multi purpose kayak gitu. Berarti bisa dibilang agroforestry ini salah satu upaya melestarikan hutan juga ya Mbak? Iya benar, melestarikan hutan dan tanah ya sama air. Jadi kalau kita bicaranya ya udah hutan nih berkaitan sama hewan-hewan aja sama panas matahari, it's more than that gitu kan, kayak bisa menyerap polusi juga. Terus emang kalau yang banyak pohon lebih teduh dan adem nggak sih? Pasti ya otomatis gitu. Makanya kayak depan rumahku aja tuh ada pohon sengaja kita biarkan besar. Waktu ada yang mau nebang kita nggak bolehin karena mungkin kan mereka concernnya kayak nanti kena listrik ya, kena sotet, sotet gede banget kena ini ya, kabel listrik dan kita bilang ya udah berarti potong di bagian dahan yang aja, nggak usah pohonnya gitu. Karena akhirnya orang-orang tuh kalau ngeliat rumahku kayak rumahnya teduh ya Mbak gitu, padahal ya angin tuh ada tapi ketika rumahnya nggak ada pohon itu kan nggak tersaring gitu loh. Jadi keteduhannya kurang dan lain sebagainya. Jadi kasarannya kalau kita bicara hutan kan mungkin itu di alam ya, alam liar segala macam. Tapi kalau kita bicara di perkotaan mungkin ada namanya ruang terbuka hijau gitu, yang itu udah ada standarnya juga berapa persen di setiap kota. Dan baiknya sih ya kita melestarikan itu, jangan lihat tahan dikit bangun apa nih gitu, tapi kita pikirin harus ada space buat pohon dan lain sebagainya. Mungkin utamanya kadang ada yang mikir setidaknya aku dari estetika deh misal itu nggak apa-apa, itu sebuah motivasi menurut aku valid aja gitu. Yang penting kita juga merawat karena kita komitmen buat membesarkan makhluk hidup loh ini gitu. Ngomongin soal agroforestry Mbak, menurut Mbak sendiri sebenarnya di Indonesia ataupun di Malang deh, itu upaya yang sudah dilakukan sama pemerintah atau masyarakat soal agroforestry atau mungkin upaya-upaya yang lain itu kayak gimana? Sudah bagus kah atau kurang atau bagaimana? Wah ini agak bahaya ya. Nggak, mungkin ini dari sudut pandang aku ya. Kalau untuk agroforestry sendiri memang mungkin kebanyakannya adanya di Batu ya, karena kembali lagi beberapa tanaman itu memang akan lebih subur di tempat dingin dan lain sebagainya. Meskipun bukan berarti di perkotaan sulit. Biasanya memang di perkotaan challenge-nya di lahan. Gitu ya. Jadi kayak paling mainnya di ruang terbuka hijau kayak misalnya Taman A, Taman B yang itu sponsor dari perusahaan juga ya biasanya. Betul. Paham ya kalau di Malang. Taman A, Taman B, Taman C gitu. Itu kan kenapa ya ada ini? Nah, itu biasanya salah satu bentuk kegiatan CSR untuk mendukung tersedianya ruang terbuka hijau kayak taman buat simply main-main segala macam. Tapi itu juga kan bisa menjadi upaya penghijauan gitu. Meskipun memang kalau ruang terbuka hijau kita tidak bisa expect banyak-banyak ya, tapi setidaknya di perkotaan ada yang bisa menyerap polusi-polusi tadi, menyerap debu dan lain sebagainya, terus bikin teduh, terus juga biar suhunya nggak terlalu tinggi ya ketika lagi panas segala macam yang kayak gitu sih. Jadi kalau untuk agroforestry aku rasa banyak di Batu, dan mungkin karena di Batu juga banyak perbukitan dan lain sebagainya, jadi lebih fit. Dan aku melihatnya sih kalau dari pemerintah ini aku juga tidak mendalami banget ya kira-kira mereka realnya seperti apa, tetapi aku lihat sih cukup memfasilitasi dengan baik. Dan memang komunitas lokal, ibaratnya kalau kita bicara layer masyarakat atau stakeholder, ini kan mereka masyarakat lokal sendiri itu memang sangat firm banget dan sangat kompak untuk benar-benar merawat lahan yang mereka punya kayak gitu. Kayak biasanya di salah satu kemarin tuh di salah satu kelompok tani hutan yang kita kerjasama itu di Gunung Banyak namanya.
di Batu itu kelompok tani hutannya namanya Hijau Lestari. Itu mereka memang merawat pohon-pohonnya itu sangat telaten ya bisa kita bilang kayak gitu. Bahkan tadi mereka punya menyediakan bibit juga, jadi kita bisa beli bibit doang juga di mereka yang kayak gitu. Jadi aku rasa upaya-upaya itu mungkin yang harus kita apresiasi bahwa memang sebuah upaya itu nggak akan bisa terlihat resultnya kalau tidak ada dukungan dari stakeholders tadi, misalnya kayak swasta, media, masyarakat lokal, pemerintah gitu, terus akademisi. Nah jadi aku rasa itu yang aku lihat sih sudah cukup kompak ya, meskipun aku tidak tahu real di lapangan seperti apa, tetapi mungkin bisa ditingkatkan lagi, kembali lagi ditingkatkan, karena ketika kita bicara apakah sudah cukup upayanya dan lain sebagainya, terbukti di Malang aja suhu udah mulai kanan ke kiri ya, maksudnya tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas dan lain sebagainya, berarti kan berkaitan juga dengan mungkin kota Malang sebagai kota bisa dibilang ya pendidikan ya atau pelajar gitu, dimana banyak sekali perantau yang datang ke sini gitu dan lain sebagainya. Dan alhamdulillahnya, karena aku orang Bekasi juga, jadi setiap pulang ke Bekasi langit tuh udah abu-abu. Iya benar-benar Mbak. Abu-abu, sumpah. Itu kemarin aku baru banget tanggal 7 sampai tanggal 12 di Bekasi gitu. Jadi pas aku ke Malang aku lihat ke atas, ya Allah biru banget. Enak ya ngelihatnya. Jadi kayak memang upayanya mungkin di sini tidak terlalu challenging karena toh ketika lagi liburan di sini kosong ya, mahasiswanya pada pulang, perantaunya pada pulang. Tetapi kalau kayak di kota-kota besar itu kan sarangnya manusia, sarangnya manusia otomatis sarangnya kegiatan gitu. Mereka bepergian, ada pabrik lah, ada perkantoran dan lain-lain. Jadi itu sih aku rasa untuk upaya mungkin bisa lebih ditingkatkan dan mengajak berbagai lapisan masyarakat ya, tentunya tidak hanya oh ya udah urusan pohon kan urusan petani selesai, misalnya petani hutan, oh urusan regulasi kan urusan pemerintah ya, kita sebagai masyarakat juga bisa mendesak pemerintah misalnya untuk bikin A, B, C gitu, ya tentunya solutif ya, tidak hanya kritik kosong. Kemudian juga ke masyarakat juga kita bisa bantu apa nih, contoh kita berkolaborasi. Sekarang kan daerah kolaborasi yang saya jadi jangan kayak jalan sendiri-sendiri gitu, nggak ada untungnya. Jadi aku rasa mungkin kalau di Malang bisa lebih diperbanyak lagi ruang terbuka hijaunya gitu, karena itu tadi sih terbatas di taman-taman tadi dan lain sebagainya, atau lahan yang udah ada pemiliknya, otomatis kita nggak bisa ya nanam tiba-tiba kayak oh ada perumahan baru tapi belum ada yang beli tanahnya kita tanam. Ya jangan ya, nanti kita kena sengketa atau hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu sih yang bisa lebih dirapikan lagi gitu. Kan kita udah nyiung tentang pemerintah nih. Nah, saya pengen nanya deh Mbak, kira-kira regulasi apa aja sih yang pemerintah udah buat atau kebijakan apa aja yang udah dibuat mengenai tentang penanggulangan emisi gas ini dan pelestarian hutan, dan juga mungkin saya juga mau tahu tanggapan dari Mbak Fani itu seperti apa gitu Mbak, apakah ada rekomendasi atau upaya untuk pemerintah itu seperti apa gitu Mbak? Oke, sebenarnya kalau pemerintah pusat ya itu udah ada program namanya Volunatsing. Jadi itu di 2030 kita udah berkomitmen mengurangi di emisi karbon di angka sekian. Aku nggak begitu ingat specifically seperti apa. Nah tetapi memang untuk upaya-upaya tadi kadang agak bertabrakan ya dengan kenyataan yang ada di lapang. Kayak misalnya investasi sekarang terbuka lebar. Kayak aku lihat juga udah nggak ada jadi biayanya atau biaya untuk kayak administrasi untuk investasi itu diperpanjang, tadi 5 tahun jadi 10 tahun. Otomatis orang lebih betah ya. Ya kayak contoh kamu kondangan dikasih tempat duduk, ya udah kamu di situ terus gitu kan. Tapi ketika kamu dikasihnya cuma berdiri, kamu nggak akan lama-lama. Nah yang kayak gitu, atau kayak kafe gitu ya, dikasih wifi dan yang nggak dikasih wifi itu pasti punya tujuan, semua itu punya tujuan. Jadi aku melihatnya dengan program-program yang keren tadi, dan kita terlibat mungkin di beberapa konferensi internasional kayak COP28 ya kemarin gitu. Terus juga ada yang World Water Forum yang ada di Bali, bagaimana kita bisa membuat kualitas air bersih itu terjaga, karena itu buat minum, buat masak, buat segala macam. Sementara di Indonesia ini misalnya sungainya masih tercemar dan lain sebagainya yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak banyak titik-titik yang aku rasa agak belum sesuai 100% dengan regulasi yang sudah diberikan. Setahu aku tuh di World Water Forum itu udah ada outputnya kayak semacam 20 atau 30 macam regulasi yang akan diterapkan. Itu untuk meningkatkan kualitas air misalnya, dan itu ada berkaitan juga dengan pohon tadi, dengan karbon itu juga ada kaitannya. Tetapi kalau kita lihat apakah implementasinya ini sudah oke atau belum gitu. Kadang kembali lagi masalah itu tidak hanya di satu titik. Oke, misalnya dari pemerintah sudah bikin regulasi. Terkadang masyarakatnya menolak adanya regulasi tersebut,
atau ingkar ya, maksudnya dia nggak nurut lah gitu Iya, betul. dengan regulasi yang ada. Iya. Atau kebalik, misalnya dari masyarakat yang sudah sudah nurut segala macam, iya. tiba-tiba pemerintah ada kepentingan, iya. misalnya bisnis atau segala macam yang itu sebenarnya merugikan. Kayak kemarin ya suku Awiyu ya yang sampai datang ke Jakarta iya, betul. untuk berdemo bahwa kita nggak bisa nih lahannya dipakai untuk kepentingan investasi Iya, gitu iya. segala macam. Karena ya itu tadi mungkin kita ngelihatnya ya udahlah nanti kamu tinggal cari tempat lain, bikin Iya. rumah dan lain-lain. Bukan di situ poinnya, bukan di soal modernisasi, tapi masalah berkaitan dengan pekerjaan mereka itu sangat-sangat berkaitan dengan alam kayak gitu. Benar, Jadi aku rasa perlindungan terhadap masyarakat yang rentan, kelompok rentan ya bisa kita bilang akibat adanya krisis iklim itu kadang regulasinya itu nggak sampai ke sana iya. gitu. Jadi regulasinya itu kayak ya udah ngambang di atas Iya, aja kayak gitu, kayak bahwa oh ya udah kita bikin regulasi nih misalnya diet plastik. Oh ya udah di beberapa kota udah nggak Iya. boleh ada plastik dan lain sebagainya. Tapi ada juga kan yang tetap ya udah deh Mbak nggak apa-apa saya bayar. Iya. Ya kan, karena itu tadi dari kesadarannya belum ada. Dan aku rasa regulasi akan menjadi sebuah regulasi ketika kita juga tidak bisa mengkritik regulasi itu. Kadang kan misalnya kita ngelihatnya oh ada regulasi, oh bagus nih, tapi kita nggak mengkritisisasi ya kayak ini sebenarnya pros and cons-nya kayak gimana sehingga kita bisa memberi masukan. Nah kadang itu juga yang kita lupa ambil peran bahwa kita di sini bisa bersuara loh untuk mengkritik regulasi-regulasi tersebut. Kayak contoh ruang terbuka hijau itu berapa persen misalnya ada, aku juga nggak begitu ingat. Misalnya berapa persen wajib gitu ya. Tapi kan pada kenyataannya di perkotaan ketika ada yang kosong, lahan kosong segala macam ya udah perizinan, oh di ACC ya udah dibangun Ya udah, sesuatu, entah mall lah, entah toko, kafe dan lain sebagainya. Jadi hal seperti itu kan yang akhirnya bertolak belakang ya gitu dengan apa yang sudah ada di aturan. Jadi mungkin kerjasamanya benar-benar harus semua sih. Kita nggak bisa membebankan ke satu titik atau satu pihak aja. Terus kayak misalnya, ya lagian sekarang banyak nih anak-anak yang dari desa ini prefernya untuk bekerja atau berkarir di kota. Mereka tidak mau membangun desanya gitu karena tadi ya ada kesenjangan dari segi ekonomi tadi. Kalau di desa nanti dapatnya apa? Pasti pertanyaannya seperti itu. Aku udah S2, S3 misal atau di LPDP apa segala macam itu kan banyak kayak kesannya effort kita udah banyak banget gitu. Sementara mindset atau pikirannya adalah ya kalau misalkan bertani gini-gini kayaknya kurang bonafit deh yang kayak gitu. Jadi banyak masyarakat itu yang ya udah aku pokoknya kerja tuh di kota, akhirnya dari segi peraturan dan lain-lain banyaknya juga jadi di kota, paham ya? Karena akhirnya damage dari si krisis iklim akibat emisi karbon tadi tuh banyaknya di kota besar dibanding dengan ya di kota-kota yang lebih kecil atau di pedesaan. Kayak itu mah nggak usah terlalu diatur lah bla 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 kayak gitu, karena mungkin nggak begitu banyak merugikan juga, misal dari jumlah berapa jiwa aja udah beda banget ya. Jadi akhirnya regulasi juga lebih banyak mengatur di tempat-tempat yang crowd ibaratnya kayak gitu, yang crowd yang memungkinkan adanya pelanggaran, yang memungkinkan adanya dampak-dampak negatif yang itu tuh kayak langsung gitu sifatnya. Kalau misalkan di desa kayak kemarin pas COVID misalnya, oh ya udah ada PSBB segala macam itu kan di kota ya. Kalau di desa kan ya udah mereka ngomong nggak pakai masker gitu karena aja ya, gitu. kita orangnya dikit kok segala macam. Nah, contohnya seperti itu sih. Jadi kalau dari regulasi aku rasa sih sebenarnya kalau yang aku baca-baca itu sudah banyak kok regulasinya, cuma implementasi dan dampak nyatanya yang memang belum terasa. Kembali lagi dengan karakter masyarakat yang macam-macam, budayanya macam-macam, terus aturan yang harus disesuaikan juga kayak oh plastik nih kalau di Bekasi udah nggak ada gitu ya. Jadi aku kalau belanja juga bener-bener aku bawa di tangan gitu kan. Heboh. Tapi kalau di Malang masih ada masih gitu. ada. Nah itu kenapa belum diterapkan? Mungkin berkaitan dengan suppliernya kah, apakah masih ada kontrak dan lain-lain. Itu kan pasti ada ngaruhnya sama bisnis secara tidak langsung. Jadi bagaimana kebijakan ini juga tidak merugikan pebisnis yang kayak gitu sih. Mungkin kita bisa belajar dari negara-negara tetangga, meskipun kita juga harus lebih hati-hati gitu untuk mengadopsi regulasi karena mereka pasti punya karakter yang berbeda. Terus mereka udah di level mana nih, masyarakatnya udah sesejahtera apa nih, budayanya gitu. juga beda ya, Mbak. Bener kayak gitu. Jadi itu sih mungkin regulasi yang paling aku ingat tuh yang tentang volunteering tadi. Bukan regulasi, mungkin tuh lebih ke rencana gitu ya, kayak ada program dari pemerintah gitu di 2030 plus sama kayak ada ruang terbuka hijau itu tadi gitu sih. Sama mungkin kalau yang CSR ini juga di Indonesia yang pertama kali bikin aturan CSR bahwa perusahaan yang mengemisikan karbon sekian itu bukan mengemisikan karbon, perusahaan yang misalnya dia sifatnya
apa ya kayak pabrik dan lain-lain itu memang mostly harus ada kegiatan sosial lingkungannya kayak gitu. Dan emang CSR ini kan gak cuma nanam pohon ya, banyak banget. Jadi kayak kamu misalnya bikin pendanaan untuk ada pembangunan, misalnya pembangunan ambulan di memberikan fasilitas ambulan atau fasilitas puskesmas dimajukan, itu juga salah satu bentuk CSR. Jadi memang tidak mengerucut ke lingkungan saja. Jadi ketika emang kita bicara lingkungan, kadang dari yang aku udah pernah gitu beberapa perusahaan, oh iya nggak di ACC nih kita kalau CSR menanam pohon, karena kayaknya pengennya misal emang kita lebih ke santunan langsung ke masyarakat, ada pengadaan barang atau fasilitas, dan itu kan sifatnya kayak human to human. Betul. Kalau human to nature itu kan kayak lama gitu ya ngeliat hasilnya, jadi mungkin dari segi objektifnya mereka juga belum fit yang kayak gitu sih. Yang so sadnya seperti itu. Memang implementasinya juga harus yang harus dikejar. Berarti memang sebenarnya semua upaya itu memang jalan kalau misalkan dari kita itu sudah ada kesadaran gitu ya. Bener, percuma banget sih kalau nggak ada kesadaran, kayak sayang gitu ya. Iya betul. Tapi sebenarnya agroforestry terus kemudian langkah-langkah lain penanaman dan lain sebagainya itu kan merupakan kalau kita ya itu langkah yang cukup besar gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mbak kalau misalkan kita nih dengan kesibukan kita gitu sebagai mahasiswa atau mungkin teman-teman sobat lingkungan di rumah yang emang lagi sibuk gitu, ada nggak sih 1 atau 2 langkah gitu yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita untuk menjaga lingkungan dan lain sebagainya gitu, ada nggak sih? Oke, berarti yang skala kecil lah, skala individu ya. Oke, sebenarnya kalau skala individu aku bisa bilang itu yang pertama hemat listrik. Itu utama banget sih, karena kayak contoh kalian kalau ngecas suka lupa cabut. Itu kan sebenarnya meskipun sekarang smart charging udah nggak ngecas gini-gini, tapi tetap ya itu ngaruh. Jadi teman-teman harus cabut. Terus kalau emang ada lampu yang tidak terpakai dan lain-lain itu dimatikan. Selain hemat biaya listrik saya gitu, itu juga akan sangat berdampak gitu terhadap ya pembakaran tadi ya, karena kan si listrik ini dari fosil dan lain-lain yang kayak gitu. Terus juga mungkin kalau memang teman-teman ada biaya lebih, mungkin privilege keluarganya ya bisa prefer untuk menggunakan energi-energi terbarukan kayak gitu, kayak misalnya solar panel dan lain sebagainya ya, meskipun mahal ya, kembali kan hanya kalau mampu gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita mampu, aku juga pengen banget ditaruh di rumah gitu ya, tapi didoakan saja amin. Semoga ya. Terus yang selanjutnya adalah juga penggunaan beralih ke kendaraan-kendaraan listrik misalnya kayak gitu ketika mampu juga. Terus yang ketiga ini mungkin yang nggak banyak orang tahu, kayak kita bijak berbelanja. Nah, jadi kayak misalnya teman-teman suka belanja di e-commerce or marketplace gitu ya. Ya udah aku belanja langsung banyak nih, padahal nggak butuh, bajunya lucu gitu. Terus ada yang lagi live mumpung lagi promo ya langsung check out gitu kayak kan. Permata gitu ya. Nah, Permata itu kan kenapa itu menjadi penting, karena kan ketika kalian membeli barang dan online gitu ya, itu kan ada namanya pengiriman. Pengiriman balik lagi karbon, jejak karbonnya atau carbon footprint-nya itu lebih banyak. Apalagi misal kalian yang fancy, aku nggak level beli online yang di Indonesia, aku yang dari Australia atau aku dari Singapore. Nah, itu sebenarnya jejak karbonnya lebih banyak lagi karena shippingnya kan yang menggunakan kapal segala macam. Jadi kalau pernah lihat di X gitu ya, ada yang dia videoin jadi pengiriman barang-barang yang di impor dari China itu lewat kapal, dan kapalnya ada badainya gitu. Pernah lucu banget kan, pernah lewat deh. Kayak wow, ini barangnya banyak banget ya. Berarti kan sebenarnya kita juga secara tidak sadar dosa karbon kita tuh dari belanja itu tadi, belanja yang tidak bijak, terus packaging plastik dan lain sebagainya. Dalam produksinya plastik itu emang emisikan karbon juga kan, pabrik ya tadi ada asap dan lain-lain. Kemudian juga dari jumlah yang tidak akhirnya jadi ada limbah ya, limbah misalnya limbah elektronik dan lain-lain. Ada HP keluaran terbaru, beli gitu. Limbah elektronik ini kan bisa juga degradable-nya ya, mau gimana. Kalau di beberapa negara maju udah ada kayak vending machine buat naro ya, betul. buat naro beberapa limbah elektronik ya teman-teman. Balik lagi di Indonesia mungkin aku nggak tahu, kalau misalkan sudah ada ya syukur, tapi bisa diperbanyak. Tapi kalau belum ada, ayolah gitu. Semoga bisa nanti ke depannya kita mencapai di sana. Nah, kemudian juga menurut aku secara individu juga tadi kita mengurangi berkendara yang nggak penting. Terus misalnya kalau emang kendaraannya kapasitasnya berapa itu dimaksimalkan, tapi bukan berarti motoran berempat ya, bukan ya teman-teman, itu jadinya safety tidak ada gitu ya. Jadi kembali lagi harus dikritiskan gitu, kira-kira
impact seperti apa. Mungkin itu sih yang aku bisa bilang, dan lebih ke sering merecycle sesuatu ya. Kayak misalnya plastik ya 2 kali 3 kali dipakai dulu lah, dan bukan untuk kebutuhan yang kayak buat makanan ya, kembali lagi, karena terkadang medis dan lingkungan itu bertolak belakang. Betul. Ya, jadi kayak waktu COVID itu juga limbahnya kan banyak banget, APD dan lain-lain, masker itu kan ya, tapi nggak bisa kita pakai berkali-kali. Kembali lagi dengan medis itu pasti bertolak belakang ya, karena kita bukan di bidang medis ya, setidaknya tapi jangan jorok-jorok banget juga teman-teman gitu, karena tetap harus memperhatikan kesehatan pribadi. Mungkin itu sih yang bisa aku bilang, dan buang sampahnya jangan pada sembarangan juga kayak gitu, karena beberapa tempat kan akhirnya bingung nih mau naruh di mana, dibakar. Dibakar jadinya apalagi ada gas baru lagi nih yang mengotori atmosfer kita dan akan menodai pernapasan kita tentunya. Yang itu sih mungkin secara skala individu aku biasanya main di sana aja, lebih ke bijak untuk tadi belanja, terus listriknya, hemat-hemat listrik juga yang kayak gitu sih. Sama kalian jangan sering katanya nih makan makanan yang terlalu daging atau ayam itu juga jangan, karena biasanya ketika kita makan daging itu kan ada biaya pengiriman dan lain-lain. Nah, ngaruh lagi ke situ. Atau misalnya daging yang kita makan impor. Nah, ada permintaan, ada penawaran ya pastinya. Jadi ketika kita makan itu terus seperti itu, tapi memang tidak bisa dipungkiri kita juga belum yang vegan banget gitu. Itu memang butuh proses ya, tapi menurut aku juga kembali lagi tuh preferensi masing-masing. Tetapi kalau aku emang lebih carinya yang sayur-sayur kayak gitu, protein yang kayak gitu-gitu sih. Jadi selain buat diri kita sendiri ya, biar nggak jompo gitu kan. Ya itu juga tadi buat si carbon footprint itu tadi gitu. Wah, berarti ini bisa buat diterapkan diterapkan dengan oleh sobat-sobat lingkungan yang di rumah nih ya, yang mau mungkin tergerak hatinya mau ikut juga nih, harus tergerak dong ya. Harus tergerak. Mbak Vanes tadi udah kasih beberapa tips yang bisa kita lakukan dengan skala individu ya, Mbak. Betul. Nah, karena kita juga sudah sampai di penghujung acara nih, Mbak. Tapi tadi kita udah ngobrol banyak banget ya. Banyak banget. Udah bahas tentang emisi gas, terus juga inovasi-inovasinya. Betul. Bagaimana sih dampaknya tuh yang ternyata sebesar itu? Betul banget. Kan? Nah, yang meskipun angkanya kecil ya Mbak ya, tapi itu impactnya udah banyak banget. Dan mungkin di sini Ara sama Ciara mau terima kasih banget buat Mbak Vanessa. Karena mungkin tanpa kita ketemu itu saya juga mikirnya juga sepele gitu. Mungkin sobat-sobat lingkungan di rumah juga apa sih orang cuman naik berapa derajat, ini pasti juga musim kemarau, musim kemarau gitu. Padahal memang lingkungan kita saat ini bukan di bukan di tahap yang baik-baik aja gitu. Ini udah danger lah, harus waspada, harus lebih aware lah kepada lingkungan kita sendiri gitu. Iya, aku juga tadi dapat beberapa insight baru, kayak ternyata aku baru tahu kalau climate change ini juga berpengaruh ke mood juga ya. Betul, iya. Kayak dampaknya juga lebih besar ke spesies-spesies lain seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Betul. Nah, banyak banget sih yang kita pelajarin hari ini. Ya, semoga sobat-sobat lingkungan yang di rumah juga belajar banyak ya dari podcast ini. Kita juga mau bilang terima kasih banyak buat yang udah stay sama kita sampai akhir. Nah, mungkin semoga apa yang kita bahas nih menginspirasi teman-teman ya. Teman-teman bisa mungkin mengikuti jejaknya Mbak Vanessa, tadi udah dikasih tips-tips. Mungkin jangan banyak-banyak belanja online, jangan check out. Betul, ya itu mungkin bisa diterapkan ya teman-teman. Nah, dan mungkin terakhir pastinya jangan lupa untuk selalu betul banget, mantengin akun kita podcast sharing. Jangan lupa untuk mendengarkan di Spotify dan juga di YouTube supaya kalian tidak terlewat dari episode-episode yang lainnya. Betul. Mungkin terima kasih Mbak Vanessa. Sama-sama. Mungkin Mbak Vanessa ada sepatah dua kata yang mau disampaikan ke sobat sebelum kita tutup gitu, Oke. Kalau dari aku mungkin buat sobat lingkungan di rumah ya atau dimanapun berada, harapannya kita di sini sebagai generasi muda harus lebih kritis dan mencerminkan, bagi khususnya yang berpendidikan ya teman-teman gitu. Kita harus mencerminkan alma mater kita, apa sih yang udah diajarkan oleh alma mater kita. Jadi minimal pas wisuda jangan buang sampah sembarangan. Kemudian ketika berkendara lebih bijak juga, dipikirkan jaraknya dan lain sebagainya, lebih hemat energi juga ketika teman-teman mampu untuk pindah ke beberapa solusi
energi terbarukan silahkan. Oh, iya. Dan jangan lupa kita di bumi ini nggak sendirian. Kita nggak bisa hidup tanpa hewan dan juga tumbuhan atau apapun itu, makhluk-makhluk lainnya yang tak kasat mata pun ya. Jadi kita sama-sama di bumi ini sebagai, ya kalau manusia ini dikatakannya sebagai khalifah ya, sebagai pemimpin. Jadi jangan malu-maluin gitu ya. Kita udah diturunin, udah dikasih tanggung jawab sebesar itu. Dan jangan lupa bahwa krisis iklim ini tidak hanya mengancam kita sebagai manusia, tapi juga 44.000 spesies di seluruh dunia, yang mana itu hidupnya bergantung di tangan kita, karena mereka tidak akan bisa memberikan solusi apa-apa, karena yang diberi akal cuma manusia. Betul. Kayak gitu. Jadi kita be wise, dan kita sayangin karena there's no planet B. Thank you semuanya. Betul. Nah, untuk penutup nih, mungkin Gimana tuh Mbak? gimana ya Gimana kita tuh, Mbak? nutupnya? Gimana tuh, Mbak? Sayang banget nih kalau kita nutup tanpa apa-apa. Iya. Gimana ya? Kita bisa ngomong sesuatu bareng-bareng gitu ya Mbak? Iya. Boleh. Apa tuh? Apa ya? Bumi Baik ada ini. Ada. Apa? Apa tuh Mbak? Kurangi emisi karbon, lindungi lapisan ozon. Bentar. Kurangi emisi karbon, Lindungi lapisan ozon. Oke, bismillah. Ya Allah, hafal ya Allah. Kurangi emisi karbon, Lindungi lapisan ozon. ozon. Oke. Ini siapa yang memimpin? Mungkin Mbak Arif bisa mimpin. Aduh, jangan dong Mbak Vanessa Oh, aja. iya. oke. Aku boleh, bilang apa ya? Bumi baik, terus masa Iya. gitu ya? Jangan deh. Gimana Gini, tuh? 1, 2, 3 gitu aja Ah, ya. iya, iya. Oke. Kayak mau outbound gitu kalau bumi baik gitu. Oke, 1, 2, 3. Kurangi emisi. langsung. Maaf. Latihan Iya, ya iya, guys. iya, udah. Kayaknya ini. Langsung ya berarti Iya. tanpa Bumi Baik ya. Iya, tanpa bumi Oke. baik biar nggak kayak outbound aku. Oh ya bilang. udah, oke. Kurangi emisi karbon. Lindungi lapisan ozon. Oke, 1, 2, 3. Kurangi emisi karbon, lindungi lapisan ozon. Oke, thank you. Bye bye area lingkungan. Bye.